Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Semoga ibu bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 sesuai dengan renungan harian Toraja. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, kami berdoa kepadamu, dalam Kristus kami bermohon. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ibu bapak, saudara-saudara, tema renungan kita bukan karena keinginan, tanya belana kamurayan. Pernahkah ibu bapak, saudara-saudara merasakan yang namanya tidak enak hati? Misalnya, kita mendapat undangan menghadiri suatu pesta, tapi pada saat yang sama ternyata kita harus ke dokter untuk kontrol kesehatan. Tapi karena adanya perasaan tidak enak hati mengenai apa yang nanti dikatakan oleh yang mengundang kita, kenapa kita tidak datang? Akhirnya kita pun memilih untuk memenuhi undangan itu dibandingkan pergi kontrol kesehatan. Itu disebabkan karena tidak enak hati. Hal tidak enak hati juga ternyata dialami oleh Raja Daud ketika ia telah merasakan kenyamanan tinggal di rumahnya. Daud mengingat bahwa tabut Allah ada di tempat yang tidak sebanding dengan tempat tinggalnya. Rasa hormatnya kepada Allah membuat ia memiliki kerinduan membangun tempat yang layak buat tabut itu. Lalu niat itu disampaikan Daud kepada Nabi Nathan. Nathan yang melihat niat itu sebagai sesuatu yang baik menyetujuinya. Akan tetapi bukan demikian yang Allah kehendaki. Penolakan Allah terhadap niat Daud bukan berarti tidak menyukai maksud baik dari Daud. Tapi di sini Allah mau mengarahkan, menggiring Daud pada kehendaknya bahwa keturunannya lah yang akan mendirikan bait Allah. Melalui perikop ini kita mengetahui bahwa ada alasan yang kuat mendorong Daud untuk merencanakan membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Alasan apa lagi kalau bukan ucapan syukur Daud atas berkat-berkat yang telah diterimanya selama ini. Bagi Daud tidak pantas rasanya ia tinggal di rumah yang mewah, yang terbuat dari kayu yang terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Sangat kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman, tidak enak. Walau ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius. Rupanya Nabi Nathan menyetujui niat baik yang berasal dari dalam hati Daud ini. Ia memberinya restu ilahi, bernada memberkati. Ayat 3. Namun apa yang baik di mata manusia belum tentu di mata Tuhan. Apa yang oleh Daud dan Nabi Nathan anggap baik ternyata oleh Tuhan tidak. Tuhan keberatan akan rencana mereka dan dengan segera memberikan responnya kepada Daud dalam ayat 4 dengan perantaraan Nabi Nathan. Namun demikian rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu. Tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya atau keturunannya. Ayat 12. Ayat ini memang menunjuk kepada keturunan darah daging secara genealogis dari Daud. Kepada keturunan itu Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang bapa kepada anaknya. Terakhir, Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya. Itu akan kokoh selama-lamanya. Ayat 16. Perlu ditekankan di sini bahwa pertama penafsiran terhadap perikop 2 Samuel ini perlu ditekankan bahwa terhadap 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 ini, terutama dalam ayat 13 dan 16, tidak sebatas kepada Salomo sebagai anak Daud, namun juga dianggap sebagai nubuat terhadap Mesias sebagai keturunan dan pewaris tahta Daud, sebagaimana juga yang digambarkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 32 sampai 33, di mana Yesus disebut anak Daud dalam Matius 1 ayat 1. Maka sebagai generasi penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus
sebagai penggenapannya. Dalam hal ini kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya sebagai tunas, yaitu keturunan Daud. Maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen, saudara dan saya juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama dan di lingkungan gereja atau generasi kemudian sampai generasi kita saat ini. Kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Dari kisah ini kita perlu belajar bahwa kita harus menguji setiap niat kita kepada Allah ataupun terhadap pelayanan itu sendiri. Ternyata Allah tidak selalu menginginkan kita untuk memenuhi hasrat kita untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu bertanya kepada Allah dalam doa ketika kita hendak mewujudkan keinginan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami angkat kepadamu karena Engkau yang melayakkan dan memperkenankan kami di pagi yang indah ini menyambut firman-Mu. Dalam memulai aktivitas kami hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan kami, agar apa yang kami lakukan boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Apapun aktivitas mereka, apapun kegiatan mereka, Tuhan memberkati. Biarlah seluruh aktivitas kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua, para lansia, baik lansia aktif maupun lansia pasif. Engkau yang melihat keberadaan mereka, oh Tuhan, kasihani mereka, agar para orang tua kekasih kami, mereka boleh menikmati hidupnya dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Demikian pun Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang terbaring di rumah sakit ataupun sakit di rumah, oh Tuhan, lawatlah mereka, kasihani mereka, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu, agar mereka boleh beraktivitas karena kuasa dan kasih-Mu. Demikian pun Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang bergumul, baik bergumul karena rumah tangga, karena ekonomi, atau apapun pergumulan saudara-saudara kekasih kami. Engkau yang melihat keberadaan mereka, kasihani mereka, dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas bagi ibu bapak, Tuhan memberkati. Amin.